Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja tugas besar dari mata kuliah kecerdasan buatan menggunakan bahasa prolog, yang mana kelompok kami mengambil judul penerapan generate and test dalam metode heuristik untuk mendapatkan jalur lintasan antar desa terpendek. Judul ini kami ambil dari tugas yang sudah kami kerjakan sebelumnya dan direpresentasikan ke dalam bahasa prolog. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Aradea sebagai dosen pengampu mata kuliah kecerdasan buatan yang telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan tugas besar kami. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, di sini ada saya sendiri, Rizky Laudin dengan NPM 217000072. Berikutnya ada Bakti Patriamis dengan NPM 2170084 dan Yopi Pradaya Sandiana dengan NPM 2170081. Baik, untuk selanjutnya ada beberapa poin topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah penjelasan prolog dan sweep prolog. Yang kedua adalah instalasi tools, environment, dan juga flowchart. Dan yang terakhir ada studi kasus, source code, dan juga demonstrasi. Baik, langsung saja kita masuk kepada topik yang pertama tentang penjelasan prolog dan sweep prolog yang mana akan dibawakan oleh saya sendiri. Baik, selanjutnya mari kita mengulas tentang apa itu prolog dan sejarah prolog. Prolog adalah singkatan dari Program Management of Logic. Prolog merupakan salah satu ide yang pertama kali dicetuskan pada tahun 1970-an menggunakan logika sebagai bahasa pemrograman deklaratif. Pertama kali dikenalkan oleh Robert Kowalski dan Martin van Emden dan Alem Cromwell. Selanjutnya diimplementasikan oleh David Warren. Pada saat kita menuliskan program dalam bahasa prolog, artinya kita menuliskan pengetahuan kita mengenai suatu masalah. Kita membuat model dari suatu masalah tersebut. Prolog secara luas dipergunakan untuk pemudaan sistem, contohnya seperti prototype, perangkat lunak, atau desain sirkuit. Dan untuk banyak aplikasi inteligensi buatan seperti expert system dan natural language processing. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang tools sweep prolog dan juga berbagai fitur yang ada di dalamnya. Sweep prolog adalah implementasi dari bahasa pemrograman prolog yang bersifat sumber terbuka atau open source. Prolog sendiri adalah bahasa pemrograman deklaratif yang digunakan untuk kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa alami, dan aplikasi logika lainnya. Sweep prolog memiliki berbagai fitur yang ada di dalamnya, seperti yang pertama ada tersedia secara gratis. Sweep prolog dapat diunduh secara gratis di website Sweep prolog. Yang kedua ada multiplatform. Sweep prolog dapat dijalankan di berbagai sistem operasi termasuk Windows, macOS, dan berbagai distribusi seperti Linux. Yang ketiga ada compiler. Sweep prolog memiliki compiler yang memungkinkan pengguna untuk mengubah kode prolog ke dalam bentuk yang dapat dieksekusi secara mandiri. Yang keempat adalah dukungan atau support yang banyak di ekstensi dan library-nya. Sweep prolog memiliki berbagai pustaka dan ekstensi yang memperluas fungsionalitasnya. Dan yang terakhir adalah komunitas yang aktif. Sweep prolog memiliki komunitas pengguna dan pengembangan yang aktif. Ini berarti ada banyak sumber daya, forum diskusi, dan bahan dokumentasi yang tersedia untuk membantu pengguna dalam memahami dan memanfaatkan sweep prolog ini tersebut. Berikutnya kita akan membahas instalasi prolog dan tools berikut flowchart dan studi kasusnya yang akan dibacakan oleh rekan saya Bakti Patriamis. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana cara untuk install software Sweep Prolog. Nah, yang pertama kalian bisa mengunjungi websitenya langsung, atau kalian bisa cari di Google dengan keyword Sweep Prolog download. Nah, kita pilih yang bagian paling atas. Lalu di sini terdapat beberapa pilihan untuk mendownloadnya, ada untuk Windows 64-bit, 32-bit, dan lain-lain. Di sini saya menggunakan Windows 64-bit, jadi saya pilih yang paling atas. Lalu kita checklist bagian sini dan kita klik download. Nah, kalian bisa pilih ingin mendownload di mana. Saya pilih lalu save. Setelah berhasil di-download, kita buka file yang sebelumnya telah di-download. Lalu kita lakukan instalasi. Kita klik yes. Lalu next. I agree. Next. Lalu kalian di sini bisa
memilih destinasi folder yang akan digunakan sebagai tempat penyimpanan. Kita next, dan install. Lalu kita tunggu sampai instalasi selesai. Nah, untuk instalasi sudah selesai, lalu kita klik finish saja. Kita coba buka Swift Prolog. Swift Prolog sudah berhasil diinstal, kita coba buka, dan ini tampilan dari Swift Prolog ya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi toolbar yang ada pada Swift Prolog. Yang pertama, pada menu file ini terdapat consult, yang dimana consult ini digunakan untuk memuat file sumber. Lalu yang kedua ada edit, digunakan untuk mengedit file. Lalu ada new, yang digunakan untuk memuat file baru. Lalu yang keempat ada reload modified file, yang digunakan untuk memuat ulang semua file sumber yang telah dimodifikasi. Lalu ada navigator, yang digunakan untuk membuka tampilan seperti Explorer di file Prolog. Lalu yang terakhir ada exit, yang digunakan untuk keluar dari aplikasi Swift Prolog. Lalu yang kedua ada menu edit, yang dimana menu edit ini digunakan untuk mengcopy atau menyalin suatu objek ke dalam clipboard. Lalu yang ketiga ada setting. Di dalam setting terdapat font yang digunakan untuk mengubah font konsol. Lalu ada user init file yang berfungsi untuk mengedit file personalisasi pengguna. Dan yang terakhir ada GUI preference yang digunakan untuk menentukan ukuran maksimum tempat berbagai tumpukan prolog dibiarkan tumbuh. Lalu yang keempat terdapat menu run, yang dimana dalam menu run ini terdapat interrupt yang digunakan untuk menghentikan proses prolog yang sedang berjalan. Lalu ada new thread yang digunakan untuk menciptakan jendela interaksi baru yang berjalan dalam utas eksekusi terpisah. Dan yang terakhir ada menu debug, yang dimana dalam menu debug ini terdapat edit spy points yang digunakan untuk edit breakpoint pada predikat, dan ada graphical debugger yang digunakan untuk menampilkan representasi grafis. Setelah membahas mengenai fungsi toolbar pada Swift Prolog, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai rangkaian sistem atau flowchart. Nah, yang pertama itu mulai dari start. Start ini merupakan langkah awal dari alur kerja, lalu lanjut ke proses menginputkan waktu antar desa. Nah, pada tahap ini pengguna diminta untuk memasukkan data mengenai waktu yang diperlukan untuk berpindah dari satu desa ke desa lainnya. Lalu setelah data waktu antar desa dimasukkan, program ini akan menghasilkan daftar lintasan yang mungkin antar semua desa dan waktu yang diperlukan untuk mencapainya. Nah, setelah itu lalu dilanjut ke proses identifikasi jalur lintasan terpendek dan waktu yang dibutuhkan. Nah, tahap ini melibatkan penggunaan algoritma generate and test untuk mengidentifikasi lintasan terpendek antara desa-desa. Lalu tahapan yang terakhir yaitu finish, yang dimana pada tahap ini program akan memberikan hasil berupa lintasan terpendek dan waktu yang dibutuhkan. Sebelum lanjut ke pembahasan mengenai programnya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu mengenai permasalahan atau studi kasusnya. Jadi di sini terjadi perbaikan jalan antar desa dengan target perbaikan jalan pada klaster pertama terdapat 3 jalan desa yang diperbaiki. Perbaikan jalan pada klaster pertama ini akan dipilih dari total waktu yang dibutuhkan paling kecil. Perbaikan jalan harus dilakukan secara beruntun dari satu desa ke desa lain, yaitu harus secara menyambung. Desa A akan menjadi state awal dimulainya perbaikan jalan dengan durasi yang dibutuhkan tiap jalan ditentukan oleh user. Nah, untuk solusi kasusnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yofi. Dari studi kasus yang sudah rekan saya jelaskan tadi, solusi yang kami tentukan yaitu mengimplementasikan metode generate and test pada heuristik atau inform dengan menggunakan bahasa pemrograman Prolog. Dengan begitu, nanti output yang dihasilkan berupa waktu yang dibutuhkan pada setiap kemungkinan lintasan, juga menampilkan lintasan antar desa mana yang membutuhkan waktu paling sedikit. Penjelasan selanjutnya akan membahas secara singkat mengenai hasil codingan bahasa pemrograman Prolog yang kami gunakan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Bakti Patriami yang telah menyampaikan materinya. Berikutnya adalah penyampaian source code dan juga demonstrasi yang akan disampaikan oleh rekan saya Yopi Pradesandiana. Kepada Yopi Pradesandiana, saya persilahkan. Codingan ini menggunakan bahasa pemrograman Prolog. Pada baris pertama terdapat deklarasi dynamic yang berfungsi untuk menginputkan dan mendapatkan fakta-fakta waktu perjalanan antar desa. Kemudian terdapat juga predikat untuk mencari total waktu yang dibutuhkan antar desa. Selanjutnya predikat
yang digunakan untuk inisialisasi waktu dan menginputkan waktu antar desa. Dengan total yang diinputkan yaitu 17, menyesuaikan dengan kasus yang kami bahas, yang mana nanti waktu antar desa tersebut akan disimpan pada variabel waktu. Selanjutnya yaitu predikat untuk mendapatkan total waktu semua kemungkinan lintasan yang menyesuaikan syarat state awal dan goal state, sehingga ada total 8 lintasan yang akan diproses. Adapun predikat selanjutnya yaitu berfungsi untuk memproses pencarian total panjang dari semua kemungkinan lintasan yang tadi. Kemudian predikat selanjutnya berfungsi untuk mencari jalur terpendek yang mana nantinya hasil 8 lintasan tadi akan disimpan pada sebuah list dengan variabel daftar total dan juga daftar jalur yang akan menyimpan list nama jalur ke-8 lintasan tadi. Nantinya list tersebut akan digunakan untuk mendapatkan jalur lintasan dan waktu terkecil. Terakhir adalah predikat start yang digunakan untuk menginisiasikan program sehingga program tersebut berjalan. Nantinya user harus menginputkan terlebih dahulu waktu antar desa dengan total 17 proses menginputkan. Setelah proses input waktu antar desa selesai, maka akan langsung muncul hasil berupa waktu dari 8 kemungkinan lintasan dan lintasan terpendek beserta waktu yang dibutuhkan. Selanjutnya akan dilanjutkan pada demonstrasi program menggunakan Swift Prolog. Pertama-tama kita masukkan dulu file berisi codingan Prolog dengan cara ke file, kemudian consult, dan pilih file yang akan kita pakai. Selanjutnya lakukan inisialisasi untuk menjalankan program dengan menggunakan perintah yang sesuai. Di codingan ini saya memakai start. Kemudian pada proses ini dilakukan penginputan waktu yang dibutuhkan untuk semua kemungkinan jalur antar desa. Totalnya ada 17 jalur. Nah, setelah waktu dari semua kemungkinan jalur antar desa telah diinputkan, maka akan menghasilkan output berupa total waktu yang dibutuhkan untuk seluruh kemungkinan jalur lintasan, juga menampilkan lintasan terpendek serta waktu yang dibutuhkan, yaitu lintasan terpendeknya adalah ABCA dengan total waktu yang dibutuhkan 14 minggu. Sekian demonstrasi program untuk memecahkan kasus perbaikan jalan antar desa menggunakan Swift Prolog. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyampaikan materi mengenai penerapan AI dengan Prolog pada kasus untuk mendapatkan jalur lintasan antar desa yang terpendek. Dan pada akhir presentasi kali ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa Prolog dalam implementasi metode Generate and Test atau GT pada pendekatan heuristik ini cukup efektif dalam pemecahan kasus jalur antar desa yang kami bawakan. Metode Generate and Test atau GT pada heuristik ini menjadi optimal karena pada kasus yang kami bawakan terdapat titik awal dan batasan, yaitu desa A sebagai titik awal dan batasannya berupa 3 jalan atau 4 desa perlintasan. Dengan memanfaatkan bahasa Prolog, proses pencarian jalur lintasan terpendek menggunakan metode Generate and Test atau GT yang memenuhi titik awal dan batasan akan lebih mudah dan efisien karena prosesnya yang dilakukan secara komputasi, sehingga pencarian jalur lintasan terpendek akan lebih efektif dan cepat. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan semoga apa yang telah kelompok kami sampaikan tentang materi sistem cerdas yang telah disampaikan atau dipresentasikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.